Seperti Yudas tadi, jiwanya kena KO jiwanya. Kalau dia nggak punya kesadaran roh, ya sudah bablas. Dia tadi kan dia menyesal gitu. Itu kan jiwa. Kenapa nggak bertobat? Dia hanya menyesal, nggak bertobat. Menyesal dan bertobat itu dua hal berbeda. Menyesal itu jiwa. Wah, gelo, konangan. Jadi menyesal itu karena ketahuan, kena petaka. Kalau dia nggak kena petaka, nggak akan dia menyesal. Jadi kalau menyesal karena gagal, menyesal karena ketahuan, menyesal karena kena petaka, itu jiwa nih. Belum belum level roh. Level roh itu bertobat. Dan orang bertobat itu ada actionnya. Dia berusaha memperbaiki. Saya dulu pernah ada orang minta maaf pada saya, tapi di belakang ngomong gini, yang penting kan aku sudah minta maaf, terima enggak bukan urusan saya. Ketika saya tahu, oh, tapi sesudah dia minta maaf tuh masih melakukan loh, masih menghina, masih mencibir. Tapi dia merasa udah minta maaf. Artinya dia dipaksa atau terpaksa mengaku salah. Hatinya tidak mengaku salah. Kalau orang berdalih ketika meminta maaf, berarti dia aslinya tidak mengaku salah. Ada berapa? Enggak, ternyata saya beberapa kali ada orang minta maaf tapi berdalih. Sorry ya aku gini gini gini. Tapi tujuanku gini gini gini. Baiknya gini. Nah gitu. Kenapa kamu harus beralasan? Berarti kamu nggak mengakui bahwa tindakanmu salah. Karena kamu ingin membela diri dengan entah tujuanmu baik, caramu gini-gini, harusnya gini-gini. Gitu. Kalau orang mengaku salah, itu tidak ada dalih. Sorry, saya salah titik. Jangan ada pembelaan, berdalih. Makanya saya paling marah kalau ada orang berdalih. Duitmu ada 100.000, kamu di depan warung makan, terus kamu sambil berbangga. Saya orang saleh, saya ingin menahan lapar. Kalau saya tak pisoi gitu ya. Lambemu saleh apa nih? Duitmu enak gitu. Belilah makan. Jangan keluar-keluar kamu orang saleh yang menahan lapar. Kamu diberi uang tuh ya punya biar makan gitu. Jangan bangga dengan penderitaan gitu. Apalagi berdalih. Kalau saya dulu nggak dikasih motor gitu, ya biasanya saya berdalih gitu. Tetapi kan saya dikasih. Tolong belilah motor laki gitu. Sambil kasih uang gitu. Kalau nggak kasih uang saya ngomong tok gitu. Tapi karena ngasih uang kan ya saya konsekuen. Ya sudah motor saya untuk pelayanan ya, keliling ke sana ke sini. Tidak lagi berdalih saya. Wong sudah disediakan kok. Saya tinggal mikir bensin dan memelihara kok. Barangnya udah ada, fasilitas sudah ada. Saya berdalih apa lagi? Gitu loh. Makanya saya nggak berdalih. Kalau saya berdalih, kayak kemarin saya nggak berangkat itu. Saya tidurnya nggak enak dari malam. Perut saya juga nggak enak gitu. Saya bisa berdalih. Kalau cuma cari dalih ya alasan. Saya ke Purwodadi naik motor 2-3 jam, nggak berdalih saya. Nggak ada alasan. Gitu. Mangkat ya mangkat. Gitu. Rakakian lambe gitu, rakakian alasan. Kalau nggak berangkat berarti kan saya nggak sadar sebenarnya apa tujuannya, apa pentingnya. Ngapain saya jauh-jauh 2-3 jam naik motor. Dulu ke Demak berapa jam gitu. Apa alasannya? Gitu. Makanya orang kalau nggak paham tujuannya, pasti nggak melakukan itu udah rumus. Jadi di El Sadik itu orang nggak bisa kamuflase. Dobos itu tidak bisa. Karena kelihatan dari apa yang diomongkan, apa yang dilakukan, itu sudah kelihatan. Action itu speak louder than words. Tindakanmu itu berbicara lebih keras dari omongan sendiri. Jadi kalau ngomong tapi nggak melakukan itu namanya omdo, omong doang. Tuhan saja saya beri standar yang sama. Kalau ada ayatnya ngomong A tapi nggak terbukti, saya bilang ya omdo, saya nggak percaya.
bilurnya menyembuhkan, lah mana? Sampai saya sembuh, saya baru percaya. Ternyata solusinya pengakuan dosa. Oke lah. Begitu sadar ya sudah. Ada, terbukti kok. Kenapa pengetahuan kesehatan saya nggak dari dulu? Harusnya kan dari dulu. Internet tersedia. Informasi kesehatan tidak ditutupi. Tapi saya nggak tahu. Seperti terapi saya sekarang ya pakai probiotik. Itu kan temuan saya sendiri. Kenapa nggak dari dulu? Siapa yang menghalangi pengetahuan saya? Ini kan kayak Daniel dengan Gabriel, dihalangi. Gabriel mau datang, dihalangi. Berapa tahun pengetahuan saya dihalangi? Sampai saya opnam tipes 2 kali itu kan. Harusnya kalau saya tahu kan bebas. Penderitaan saya sejak lama hilang. Tapi kan ada penghalangnya. Nggak kelihatan. Jadi yang nggak kelihatan ini bikin stres. Makanya belajarlah mengenali roh filosofi stres setan. Demikian materinya banyak sekali memang. Karena harus saya contohkan detail supaya kalian ngerti. Karena ini berdasarkan pengalaman sehari-hari. Demikian saya akhiri, siapkan pertanyaan dan komentar. Terima kasih.